Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy hafizahullahu taala. Dan salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan tentunya kami juga harapkan para pemirsa dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita ya di studio kita. Ya, kita sapa terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah bikhair. Khair saja. Alhamdulillah bikhair. Keluarga sehat Ustaz? Baik semua Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Baik Ustaz. Jazakallah khair barakallahu fiik sudah menyediakan waktunya tentunya untuk live interaktif kita malam hari ini Ustaz. Nah, Barakallahu fikum. barakallah. Ya, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan tentunya semoga kita doakan selalu semoga guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, tentunya dengan harapan agar senantiasa terus memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan faidah-faidah yang bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita juga informasikan live interaktif kita ini disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian ada Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Al Hikmah Banyuwangi, ada Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan tentunya dalam menyebarluaskan, membantu men-share ya, live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan bagi Anda para pemirsa dimanapun berada juga bisa ikut andil dalam menyebarluaskan ya, ikut andil insyaallah dalam mendulang pahala menyebarluaskan live interaktif kita dengan men-share melalui live interaktif kita melalui YouTube atau Facebook ya. Barakallahu fikum. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087 0821 706087, tentunya dengan bertanya langsung kepada Ustadz melalui tema Jalan Lurus atau tema akidah Jalan Lurus bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy hafizahullahu taala. Kita memasuki sebelum kita memasuki tanya jawab, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Ustadz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semuanya sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara interaktif. Sebagaimana yang kita rasakan bersama dan kita ketahui bersama bahwa tidak ada di antara manusia yang lepas dari musibah. Dan di antara musibah tersebut adalah rasa sakit atau ditimpa oleh penyakit tertentu, dan masing-masing dari kita tentunya pernah merasakan yang demikian. Dan di dalam agama Islam, di antara adab yang hendaknya kita miliki ketika melihat saudara kita sakit adalah kita menjenguk saudara yang sakit tersebut.
Dan Nabi SAW telah mendorong dan menyebutkan di dalam hadis tentang pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Di antaranya disebutkan dalam hadis bahwa barang siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan bersolawat atasnya sampai dia memasuki waktu sore. Dan barang siapa yang menjenguk orang yang sakit di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat atasnya sampai dia memasuki waktu pagi. Bersolawat maksudnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Tentunya ini adalah pahala yang besar yang hendaknya seorang muslim ketika mendengarnya tergerak hatinya untuk melaksanakan amal yang soleh ini. Namun perlu juga kita mengetahui adab-adab ya ketika kita menjenguk orang sakit. Karena kalau kita menjenguk tapi kita tidak memperhatikan adab-adabnya, tentunya dikhawatirkan justru malah kurang maksimal atau mengakibatkan akibat yang tidak baik. Selain yang pertama tentunya niat yang salihah, niat yang lurus, kita ingin dapat pahala bukan karena riya, bukan karena ingin dikatakan sebagai orang yang punya perhatian terhadap orang lain. Selain niat kita adalah ingin mendapatkan pahala, maka yang kedua kita mencari waktu yang pas dan sesuai. Jangan sampai waktu kita menjenguk orang yang sakit justru malah waktu yang tidak pas, waktu yang menjadikan orang yang sakit tersebut terganggu. Padahal dia butuh istirahat, keadaan dia tidak seperti orang yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha untuk meringankan. Artinya jangan terlalu lama ketika kita menjenguk orang yang sakit. Disesuaikan dengan keadaan orang yang sakit. Mungkin dia dalam keadaan yang tidak bisa kita terlalu lama di sampingnya, sehingga kita harus paham kondisi, memahami keadaan. Kemudian yang keempat adalah mendoakan untuk orang yang sakit dengan doa-doa yang kalau bisa adalah doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW, seperti As'alullah al-azim Rabbal arshil azim ayyashfiyak, As'alullah al-azim Rabbal arshil azim ayyashfiyak 7 kali. Atau mendoakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ini termasuk di antara adabnya. Jadi seorang datang bukan hanya sekedar dia menjenguk, tapi dia juga mendoakan. Kalau memang bisa kita membawa ya hadiah atau membawa oleh-oleh, meskipun hanya sesuatu yang ringan, ya buah-buahan yang nggak harus banyak-banyak. Ini termasuk di antara adabnya. Kemudian juga kita jauhi pertanyaan-pertanyaan yang dikhawatirkan itu justru malah memberatkan. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang baik, yang enak didengar. Maka ini yang kita sampaikan. Gimana keadaannya? Kemudian semoga Allah SWT memberikan kesembuhan segera. Jadi kalau memang ada pertanyaan yang baik, jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang justru ketika didengar ini menjadikan tidak nyaman orang yang sakit.
Barakallahu fikum, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, hanya sekedar mengingatkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas nasihat pembukanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat dalam sesi nasihat pembuka ini. Langsung kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Iya, silakan. Ustadz, kalau kita menjenguk orang sakit pada saat mendekati kematiannya begitu, Iya. apakah kita disunahkan untuk membacakan surat Yasin? Iya. Iya. Ya, dan surat Yasin itu apakah perlu diikuti oleh orang yang akan meninggal itu pada saat kita bacakan? Itu saja Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Ketika kita menjenguk orang sakit dan kita lihat sepertinya ajal sudah mendekat, yang disyariatkan adalah kita mentalqin, mengajarkan dia la ilaha illallah. Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir yang dia ucapkan sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nabi SAW beliau menjenguk pamannya Abu Talib dalam keadaan sakit, dan sebelum dia meninggal dunia, maka Nabi SAW berusaha untuk mentalqin dan mengatakan, Qul ya ammi qul la ilaha illallah, Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujah di hadapan Allah dengan kalimat tersebut. Ini menunjukkan bahasanya dalam keadaan seperti itu yang kita lakukan adalah mengajarkan dia kalimat la ilaha illallah, supaya ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah meskipun dia adalah seorang muslim. Adapun membacakan surat Yasin dalam keadaan seperti itu, maka wallahu alam, setahu saya tidak ada di sana dalil yang menunjukkan demikian. Dan secara umum para ulama berbicara tentang keutamaan surat Yasin, bahwa tidak ada di sana dalil yang sahih yang menunjukkan secara khusus tentang keutamaan surat Yasin, baik yang dibaca misalnya setiap malam Jumat atau dibaca dalam keadaan tertentu seperti menjelang kematian, sehingga Allah alam mengkhususkan membaca surat tersebut dalam keadaan tertentu. Ini tentunya perlu dalil. Seorang muslim mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan barakallahu fik kepada Bapak Saleh Haji di Bengkulu atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga, dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung, ada Ibu hamba Allah di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini ya Ustaz, izin untuk bertanya. Barusan di depan saya itu kan ada kematian. Ya. Dan itu saya tuh benar-benar merasa kalau saya itu memegang bara api gitu ya Ustaz ya. Iya. Dan di antaranya itu mengatakan kalau saya itu nggak pernah lagi jamaah di masjid gitu ya Ustaz. Iya. Itu saya memohon tolong terangkan hadis yang menerangkan kalau wanita itu lebih afdal sholat di rumah. Kan kadang-kadang ya harus saya jelaskan juga gitu ya Ustaz ya.
itu hadisnya nomor berapa dan Al-Quran itu surat apa. Mohon itu penjelasannya ya Ustadz. Nah, itu saja. Terima kasih atas tausahnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Hadis tentang bahwasanya seorang wanita ini yang utama adalah sholat di rumahnya, dan di sini penanya meminta untuk disebutkan nomor hadis dan seterusnya ya. Nanti insya Allah akan kita sampaikan. Semoga dimudahkan dalam interaktif kali ini. Cuma kita disebutkan di sini di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Ummu Humaid As-Sa'idiyah, di mana beliau datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingin atau senang untuk melakukan sholat bersamamu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh aku tahu bahwasanya engkau senang untuk sholat bersamaku. Dan Nabi SAW mengatakan, wa sholatuki fi baitiki khairul laki min sholatiki fi hujratik. Dan sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Wa sholatuki fi hujratiki khairul laki min sholatiki fi darik. Dan sholatmu di kamarmu itu lebih baik daripada sholatmu di darmu. Itu kurang lebih maknanya adalah rumahnya. Wa sholatuki fi dariki khairul laki min sholatiki fi masjidi qaumik. Dan sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairul laki min sholatiki fi masjidi. Dan sholatmu di masjid kaummu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Menunjukkan bahwasanya semakin tersembunyi seorang wanita melakukan sholat itu justru malah semakin baik. Bahkan tadi disebutkan sholatmu di masjidmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Padahal sholat di Masjid Nabawi ini dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya asalnya seorang wanita itu semakin dia sholat di tempat yang tersembunyi itu justru malah semakin bagus, ya, semakin besar pahalanya. Makanya Nabi SAW di sini mengatakan khair, yaitu lebih baik. Nah, untuk nomor hadisnya coba nanti kita usahakan kita cari sambil kita mendengar pertanyaan dari yang lain. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Dan kami ucapkan juga jazakillahu khairan barakallahu fik kepada Ibu hamba Allah di Lampung atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ustaz, ada Ibu hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan Ibu. Ustadz, ini tentang menjenguk orang yang sakit. Anak itu punya kayak kebiasaan atau ketika ada tetangga atau saudara yang sakit itu, Ana lebih nyaman itu ketika yang sakit itu sedang dirawat itu lebih memilih untuk menjenguk di rumah Ustadz, karena kan dilihat dari jam besuk yang sangat singkat, mungkin terbatas atau dan yang lainnya gitu. Tapi ketika niat kita untuk membesuk itu qadarullah yang ingin kita besuk, seumpamanya nih Ustadz sudah meninggal dunia duluan gitu loh Ustadz. Jadi yang ingin Ana tanyakan itu
lebih diinikan yang mana gitu Ustadz, atau kita lebih di rumah sakit menjenguknya atau nanti di rumah saja gitu loh Ustadz. Itu saja pertanyaan dari Ana. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, tentunya sebaik-baik amal sholat adalah yang disegerakan. Maka semakin cepat seseorang menjenguk saudaranya yang sakit, maka wallahu a'lam ini lebih baik. Dan apa yang disebutkan bahwasanya kalau di rumah sakit ini hanya sebentar saja, memang itu adalah sesuatu yang disengaja ya, karena memang orang yang sakit ini butuh istirahat dan diberikan kesempatan bagi orang yang menjenguk, silakan, tapi dalam waktu yang sangat dibatasi, sehingga tidak masalah seandainya kita menjenguk hanya sekitar 10 menit, 15 menit, ya tidak masalah. Insya Allah kita sudah mendapatkan pahalanya, dan kita doakan, dan dia melihat kita itu sudah mungkin juga hiburan tersendiri. Apalagi kita sampaikan nasihat, tentunya ini adalah juga kebaikan. Jadi kalau memang bisa dilakukan kebaikan tersebut segera, maka tentunya ini yang lebih diutamakan. Ya, kita menjenguk beliau di rumah sakit, tentunya dengan memperhatikan adab-adab yang tadi kita sebutkan. Wallahu taala a'lam. Dan di sini tentang nomor hadisnya tadi bisa dilihat di Musnad Al-Imam Ahmad nomor 27.090. Ya. 27.090. Nah. Ya, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, tadi sekaligus menjawab pertanyaan Ibu hamba Allah di Lampung ya, di Musnad Imam Ahmad nomor hadis 27.090. Ya, semoga menjawab pertanyaan Ibu hamba Allah tadi di Lampung. Barakallahu fikum Ustaz. Kembali kita angkat penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ada Ibu Atik di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Izin bertanya Ustadz. Ya. Jika seseorang memelihara kucing, terus dengan keyakinan bahwa dengan memelihara kucing itu bisa mendatangkan rizki. Jadi kalau misalnya kucingnya hilang itu dia sedih gitu, takut rizkinya juga hilang gitu. Apakah ini termasuk syirik Ustadz? Begitu pertanyaannya. Syukron, jazakallah khair. Ya. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan rezeki, dan dialah yang menciptakan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Allah mengatakan innallaha huwar razzaq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan rezeki. Dan Allah SWT dialah yang menciptakan seluruh makhluk, menciptakan kita, menciptakan kucing, sehingga tentunya di dalam masalah akidah seperti ini, keyakinan bahwasanya sesuatu ini merupakan sebab yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ini perlu dalil kembali kepada Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai seseorang meyakini sebuah keyakinan yang tidak ada dasarnya, meyakini bahwasanya ini adalah sebab Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan rezeki, padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengabarkan yang demikian. Rasulullah SAW tidak pernah mengabarkan yang demikian. Sekarang kalau kita tanya, apakah keyakinan bahwa memelihara kucing merupakan sebab yang mendatangkan rezeki atau keberuntungan, ini ada dalilnya? Jawabannya tidak disebutkan dan tidak didapatkan di sana dalil yang menunjukkan demikian.
Sehingga tidak boleh seorang muslim meyakini keyakinan seperti itu. Meskipun dia tahu bahwasanya Allah SWT dialah yang memberikan rezeki. Tapi meyakini bahwa sesuatu itu adalah sebab yang mendatangkan rezeki, ini perlu dalil juga yang sahih. Barang siapa yang terjerumus ke dalam keyakinan yang demikian, maka dia telah terjerumus ke dalam syirik yang kecil. Syirik yang kecil yaitu meyakini sesuatu yang bukan sebab, ini sebagai sebab. Meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Dan syirik yang kecil tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi dia adalah suatu yang besar, dosa yang besar. Bahkan ada yang mengatakan syirik kecil ini lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Sehingga tidak bisa kita anggap enteng yang demikian. Dan kesedihan ketika kucing tersebut meninggal karena khawatir rezekinya akan seret, akan berkurang dan seterusnya, tentunya ini indikasi bahwasanya selama ini keyakinannya adalah seperti itu, dan ini adalah keyakinan yang batil yang harus segera kita hilangkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah yang Ar-Razzaq, dialah yang Maha memberikan rezeki. Dan Allah tidak jadikan keluasan rezeki seseorang adalah karena sebab kucing dan kesempitannya adalah karena kucing tersebut meninggal. Ini Allah tidak menjadikan yang demikian. Ya Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dengan hikmahnya, dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dengan hikmahnya. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditakdirkan berapa rezeki yang akan didapatkan oleh seseorang selama hidupnya. Sehingga hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki. Jangan dia bertawakal kepada makhluk, bertawakal kepada sebab. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak manusia yang mereka tidak punya kucing dan Allah SWT meluaskan rezekinya. Dan betapa banyak manusia yang mereka memelihara kucing dan disempitkan rezekinya. Menunjukkan bahwasanya ini adalah akidah yang tidak dibenarkan, keyakinan bahwasanya kucing mendatangkan rezeki atau tidak adanya kucing ini menjadikan sempit rezeki. Ini adalah keyakinan yang tidak sahih dan tidak dibenarkan dalam agama kita. Wallahu taala a'lam. Nah, Ya, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Dan jazakillah khairan barakallahu fik kepada Ibu Atik di Bekasi atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga, dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda, para pemirsa, dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung melalui line interaktif kami di 0821 706087, 0821 706087, bertanya langsung kepada Ustadz, ya, dengan tema akidah tentunya, jalan lurus. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah ada di meja redaksi Fatwa TV, Ustadz. Ya, pertanyaan dari Wayan Muhammad Yusuf di Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana menyikapi perbedaan akidah di dalam keluarga, Ustadz? Baik. Gimana cara kita menyikapi perbedaan akidah di dalam satu keluarga, ya? Mungkin seorang suami berbeda akidah dengan istri, seorang ayah berbeda akidah dengan anaknya. Pertama, kita sampaikan bahwasanya ini bukan sesuatu yang baru. Telah menimpa yang demikian orang-orang yang saleh. Bahkan Nabi SAW, beliau juga mengalami yang demikian.
Sehingga kita harus menyadari bahwasanya kita tidak sendiri. Masing-masing dari kita atau banyak di antara kita yang sudah merasakan yang demikian. Satu keluarga ternyata masih memiliki akidah yang berbeda. Seorang keponakan berbeda dengan akidah pamannya, seorang suami berbeda dengan akidah istrinya. Ini sesuatu yang bukan sesuatu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kita harus istiqamah dan menjaga prinsip akidah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kemudian dia istiqamah, maka tidak ada ketakutan baginya dan dia tidak bersedih. Sehingga yang kedua, kalau memang kita berbeda akidah dengan keluarga, maka kita harus menjaga prinsip akidah tersebut. Karena hidayah ini adalah nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada seseorang yang harus kita syukuri. Kemudian yang ketiga adalah kita bersabar. Bersabar menghadapi perbedaan tersebut. Karena terkadang karena berbeda akidah akan muncul dari saudara-saudara kita tersebut yang satu rumah dengan kita, mungkin ucapan yang tidak baik, perilaku yang tidak mengenakkan, maka kita harus bersabar menghadapi itu semuanya. Jangan sampai ya ucapan yang tidak mengenakkan tersebut atau perilaku yang tidak mengenakkan tersebut kemudian menjadikan kita meninggalkan prinsip akidah yang sudah kita yakini. Kemudian selanjutnya adalah kita berusaha untuk mendakwai. Kalau memang mereka berada di jalan yang bengkok, ya bukan jalan yang lurus, memiliki akidah yang tidak sahihah, selain kita berusaha untuk menjaga diri kita, maka kita berusaha untuk mendakwai mereka. Tentunya yang namanya dakwah ini perlu ilmu dan perlu keikhlasan, perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga usaha kita ini menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Demikian pula betapa banyak ya orang-orang yang demikian keadaannya kemudian dia menjadi sebab keluarganya mendapatkan hidayah karena dia bersabar, dia terus istiqamah sehingga keluarganya melihat bagaimana orang ini menjaga prinsipnya dan dia tetap berakhlak yang baik kepada manusia. Di mana dia belajar, akhirnya dia pun bertanya, akhirnya dia pun ikut kajian. Nah, ini adalah beberapa poin yang hendaknya kita perhatikan ketika kita berada di rumah yang di situ masih ada perbedaan dari sisi akidah, dan tentunya sebuah kenikmatan yang besar bagi seseorang ketika dia memiliki sebuah keluarga yang mereka di atas akidah yang sama. Ini nikmat yang besar ya, sama-sama berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, sama-sama bertauhid, memiliki prinsip yang sama, itu adalah nikmat yang besar bagi sebuah keluarga. Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu hamba Allah di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya punya saudara. Jadi saudara ini dia sudah ditinggal suaminya, meninggal dunia sama suaminya udah 6 tahun yang lewat lah. Tapi akhir-akhir ini dia nampaknya banyak perubahan. Dia selalu diam, selalu banyak ngomong.
Terus orang sekelilingnya mengatakan dia sekarang ini sombong karena dia itu jarang menegur, jarang ketawa. Kalau orang tegur dia baru dia nyahut, kalau orang ketawa baru dia ketawa. Tapi yang bidang lainnya, dia kalau ibadah-ibadah ini rajin dia kayaknya ke masjid, sedekah, menolong orang. Apakah saudara saya ini termasuk berakhlak buruk kalau dia jarang ketawa ini, jarang tegur ini, Ustaz? Apakah termasuk dia berakhlak yang buruk orang seperti ini? Nah, demikian Ustaz. Sebentar Ibu, sebentar. Gimana Ustaz? Ya. Cukup jelas pertanyaan Ustaz? Boleh ya, Ana minta diulang lagi pertanyaannya dari Antum, mungkin Antum bisa meringkaskan. Ibu, mohon diulang Bu. Memang terdengar kurang jelas. Iya. Saya punya saudara saya itu akhir-akhir ini dia banyak perubahan. Dia kurang menegur orang, kurang ramah lah gitu sejak suaminya meninggal. Jadi tapi kalau orang tegur dia nyaut. Kalau orang ketawa dengan dia juga ketawa. Kalau sedekah dia sedekah, rajin sholat, rajin bantu orang. Cuman dia nampaknya selalu diam. Jadi orang mengatakan dia akhir-akhir ini sombong. Jadi apa ini memang termasuk sombong, termasuk dia ini berakhlak buruk. Jadi saya agak takut juga melihat saudara saya ini karena perubahan dia sekarang ini. Iya. Coba Ibu. Jadi ibadahnya baik Ustaz. Iya. Cuman dia bergaulnya aja. Dia agak membatasi nampaknya pergaulan dengan orang. Dia tidak banyak cerita. Nah, demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Ustaz? Apakah perlu diulang Ustaz pertanyaan? Ya, cukup insyaallah. Oh iya. Ya. Barakallahu fikum. Apa yang kita dengar tadi dari Ibu penanya tentang perubahan sikap yang dimiliki oleh seorang saudara yang di mana dia menjadi orang yang pendiam dan tidak berbicara kecuali apabila dia ditegur dan tidak tertawa kecuali apabila dia diajak tertawa dan seterusnya. Dan kekhawatiran yang disebutkan apakah ini menunjukkan sebuah kesombongan, maka kita katakan bahwasanya tidak selalu yang namanya diam itu menunjukkan kesombongan. Kesombongan yang disebutkan dalam hadis, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin aw mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan, meskipun hanya sebesar dzarrah. Maka yang dimaksud dengan kesombongan di sini adalah yang pertama, menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu adalah kesombongan. Sudah tahu kebenaran di depan matanya, kemudian dia tolak. Ini sombong namanya. Atau yang kedua adalah orang yang meremehkan manusia. Menganggap manusia itu di bawah dia. Menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Maka ini adalah kesombongan yang disebutkan ancamannya dalam hadis tadi. Adapun hanya sekedar diam atau dia lebih menjaga ucapannya dan maksudnya adalah berhati-hati, maka tentunya tidak kita katakan itu sebuah kesombongan. Jadi diam ini banyak sebabnya. Di antaranya adalah karena seorang ingin berhati-hati, karena memang di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Tidaklah seorang terjerumus atau manusia terjerumus ke dalam neraka di atas
wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka kecuali karena sebab panen dari lisan-lisan mereka. Ya, karena dengan sebab mereka tidak bisa menjaga lisannya, akhirnya masuk ke dalam neraka. Mungkin saja saudara kita ingin menjaga dirinya, ya, karena sebagaimana kita tahu, terutama wanita, ya, ini banyak yang kurang menjaga lisan, mudah untuk menghibai, mudah untuk menfitnah dan seterusnya. Mungkin dia ingin menjaga dirinya dari yang demikian. Jadi husnudzan kita dahulukan, dan tentunya bukan berarti orang yang menjaga lisan kemudian dia tidak bergaul dengan orang lain, ya. Tetap ya seorang bergaul dengan orang lain dan dia menjaga lisannya, tetap bermuamalah, bergaul dengan manusia yang lain dan dia bisa menjaga lisannya. Ini yang tentunya dituntut dari seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ibu hamba Allah di Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan ibu yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Ummu Hanifah di Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon, Ustaz mau tanya. Ya. Apa itu? Sering di desa kami itu kalau menjenguk orang sakit itu kan bareng-bareng gitu. Terus ada yang suruh memimpin. Kira-kira urutannya gimana ya dari awal sampai akhir itu untuk mendoakan orang sakit, dan apakah Al-Fatihah itu juga bisa dipakai untuk mendoakan orang sakit? Ya udah gitu aja ya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, ya. Tadi sudah disebutkan bahwa di antara adab dalam menjenguk orang sakit adalah kita mendoakan. Ya, dan tentunya diutamakan doa tersebut adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun tentang masalah berdoa secara berjamaah, artinya satu orang berdoa kemudian yang lain mengaminkan, maka wallahu alam, dalam keadaan kita menjenguk orang sakit sebaiknya kita mendoakan sendiri-sendiri, masing-masing berdoa, dan tidak harus dikeraskan suaranya. Kemudian masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan untuk orang yang sakit tersebut. Adapun mendoakan dengan cara berjamaah, ya, maka kalau ini menjadi sebuah kebiasaan, katakan masa ini bukan suatu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apalagi kalau kita menjenguk di rumah sakit dan di sekitar kita juga ada orang lain yang juga sakit, yang dikhawatirkan kalau kita melakukannya ini bisa menjadi gangguan tersendiri bagi mereka. Jadi yang lebih baik, wallahu a'lam, masing-masing dari kita, nggak masalah banyak orang, tapi mendoakan sendiri-sendiri. Adapun Al-Fatihah, maka ini bukan pada tempatnya. Jadi yang kita baca, kalau kita ingin berdoa secara sempurna dengan adab-adabnya, adalah kita berdoa dengan memulai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Memuji Allah dengan menyebutkan nama-namanya. Kemudian setelah itu kita mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu kita berdoa. Maka ini yang sempurna, ya. Seandainya seorang ingin
berdoa langsung maka tidak masalah. Dan sekali lagi kalau bisa kita cari ya doa-doa dan kita baca doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW, seperti misalnya As'alullahal Azim Rabbal Arshil Azim ayyashfiaka, itu dibaca 7 kali. Dibaca 7 kali dan tidak harus diperdengarkan kepada orang yang sakit, kita bisa membacanya dalam keadaan sir. Nah, wallahu taala a'lam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya, dan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ummu Hanifah atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga, dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon. Ustaz, ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Mau bertanya Ustadz, apakah tuyul bisa mencuri uang Ustadz? Dan jika bisa, bagaimana cara mencegahnya? Dan bagaimana hukumnya mempercayainya Ustadz? Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan yang ini, tadi disebutkan tentang Al-Fatihah. Kalau maksudnya adalah meruqyah dengan Al-Fatihah, maka ini disyariatkan. Ya, jadi selain doa, membaca doa, kita juga bisa meruqyah, dan meruqyah bisa dengan Al-Fatihah, bisa dengan surat yang lain, maka ini tidak masalah. Tapi kalau maksudnya adalah seperti yang dilakukan oleh sebagian, ya kemudian mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah untuk yang sakit misalnya, ini yang tidak disyariatkan. Adapun menempelkan misalnya di tempat yang sakit kemudian kita membaca Al-Fatihah, maka ini suatu yang disyariatkan. Baik. Tentang masalah keyakinan, apakah benar bahwasanya yang dinamakan dengan tuyul ini bisa mengambil uang? Maka kita sebagai seorang muslim meyakini bersama bahwa di sana ada makhluk yang dinamakan dengan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Menunjukkan tentang adanya makhluk ini. Dan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan kita tidak melihat mereka. Melihat kita dan kita tidak melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya dia melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Adapun apakah mereka bisa mencuri? Kalau kita melihat dalil di mana dahulu pernah ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditugaskan oleh Nabi SAW menjaga harta zakat. Kemudian datang seseorang yang berusaha untuk mencurinya. Dan ini terjadi selama 3 malam berturut-turut. Dan setiap kali dia berusaha untuk mencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata dikabarkan oleh Nabi SAW itu adalah syaitan, itu adalah jin. Dari sini wallahu alam, ini menunjukkan bahwasanya mungkin saja yang namanya jin itu mengambil, ya mencuri, mungkin saja. Sehingga seandainya di sana ada yang meyakini bahwasanya hartanya diambil oleh jin, mungkin saja yang demikian. Bukan sesuatu yang mustahil atau bukan sesuatu yang tidak mungkin, mungkin saja. Dan seorang muslim tentunya tidak berlebihan juga, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita zikir ya yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga. Makanya kita disyariatkan untuk membaca zikir pagi dan sore dan mengisi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Jangan kita biarkan
rumah kita ini seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ya, ketika kita masuk rumah membaca doa Bismillah. Ketika kita keluar rumah membaca zikir. Jadi makhluk itu ada, jin itu ada, dan mungkin saja mereka mengganggu manusia. Tapi mereka lemah kalau kita melakukan zikir, melakukan penjagaan, membaca Al-Quran di rumah kita, dan menjauhkan kemaksiatan dari rumah kita. Jadi jangan sampai kemudian kita berlebihan, kemudian kita takut. Demikian pula jangan kemudian setiap kali kita kehilangan diyakini yang mengambil adalah tuyul. Kemudian suudzon kepada tetangga atau suudzon kepada seseorang. Nah, ini juga berlebihan. Kita juga dituntut untuk husnudzon dan tidak boleh kita suudzon atau menuduh seseorang tanpa bukti. Dan syaitan berusaha untuk memecah belah kita, berusaha untuk menabur benih-benih permusuhan di antara manusia. Kadang harta mungkin dicuri oleh seseorang atau kita lupa menaruhnya, kemudian langsung kita dibisiki oleh syaitan bahwasanya itu adalah dicuri oleh tuyul yang dikirim oleh bulan dan seterusnya. Ini tentunya kita jangan sampai juga berlebihan. Jadi kita kalau kembali kepada dalil, kembali kepada syariat, insya Allah sikap kita ini bisa pertengahan, bisa adil. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Ya, jazakallah khair Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan terakhir Ustaz dari Arya Abu Najwa di Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana metode belajar akidah yang benar Ustaz? Mempelajari akidah tentunya dengan mempelajari kitab-kitab yang mendasar, dan para ulama telah menulis kitab-kitab yang ringkas tentang masalah akidah Islam. Dan tentunya kita memilih kitab-kitab akidah yang masyhur, yang sudah dikenal manfaatnya yang besar bagi kaum muslimin, dipelajari selama ratusan tahun oleh para ulama dan juga para penuntut ilmu. Nah, itu yang kita pelajari. Seperti misalnya kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad, Ushulus Sunnah. Kemudian di sana ada kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Barbahari. Di sana ada I'tiqad A'immatul Hadits yang ditulis oleh Al-Ismaili. Di sana ada Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan di sana ada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini kitab-kitab yang ringkas di dalam masalah akidah. Nah, kita mempelajari salah satu di antara kitab-kitab tersebut di hadapan seorang guru yang dikenal memiliki akidah yang sahihah, yang dikenal memiliki manhaj yang sahih. Mempelajari kitab tersebut dengan bimbingan beliau, dan nanti beliau akan menjelaskan, beliau akan mengarahkan. Nah, ini dengan cara seperti ini insya Allah seseorang bisa lebih cepat dan memiliki pemahaman yang sahih tentang masalah akidah. Dan nanti insya Allah guru tersebut yang akan mengarahkan, setelah kitab ini dia akan belajar apa, setelah kitab ini dia akan belajar apa, nanti dia akan mengarahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik Ustaz, alhamdulillah tadi adalah pertanyaan kita pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu secara langsung Ustaz ya. Barakallahu fikum. Barakallah, ahlan wa sahlan. Iya. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, karena keterbatasan waktu yang ada,
kurang lebih 1 jam kami sudah menemani Anda. Kini sudah berakhir ya perjumpaan kita. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat, atau kepada para penanya yang tidak sempat ini kami bacakan pertanyaannya. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Bahkan Fatwa TV kembali menyapa Anda insya Allah besok pagi atau besok pukul 10 waktu Indonesia Barat, kembali ke hadis Nabi bersama Ustadz Dr. Haikal Basyarahil hafizahullahu ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar Fatwa TV atau seputar Fatwa TV maksud kami, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di website kami di www.fatwatv.com/tanya jawab. Kami juga tak lupa menginformasikan, kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pemirsa, para pendengar radio dimanapun berada, untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah puasa.